berbagai makanan khas dan lezat. Nama kegiatannya pameran jurnalistik 2024, di mana itu diambilnya karena kegiatan kita juga dari kelas mahasiswa jurnalistik ya Pak. Jadi kita memamerkan karya-karya hasil anak jurnalistik gitu dengan tema cerita di balik lensa, narasi, realitas. Kenapa mengambil tema tersebut? Karena kita berusaha untuk mengungkapkan fakta-fakta atau realita-realita kehidupan di balik sebuah lensa seperti itu. Oke, baik. Pertama, di Unsur sendiri kan memang di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia ada peminatan kejurnalistikan. Nah, salah satu mata kuliahnya ada manajemen penerbitan, itu sebagai mata kuliah akhir lah. Dari rangkaian mata kuliah kejurnalistikan, itu mata kuliah terakhir itu manajemen penerbitan. Hanya di sini kita pahami bahwa konsep terbit itu tidak hanya cetak. Artinya saat kita bicara terbit, kalau angkatan-angkatan sebelumnya mungkin memproduksi majalah, buletin. Nah, sekarang yang diterbitkan oleh kami, oleh kita itu produk audiovisual. Jadi sebagai bentuk pembaruan sekaligus bentuk eksplorasi dari anak-anak mahasiswa bahwa karya jurnalistik ternyata bisa juga dimunculkan dalam bentuk film dokumenter. Secara umum di dunia jurnalistik bukan yang baru sebetulnya, tapi di Insil sendiri ini menjadi kegiatan pertama kita lah dalam proses produksi film dokumenter. Yang pertama sebetulnya kita itu sudah memiliki beberapa tema, bukan hanya tentang sampah, ada pergaulan bebas, pendidikan, isu lainnya. Tapi kenapa kita mengambil sampah atau pengelolaan TPA Ciamir? Karena salah satu permasalahan yang ada di Kota Tasikmalaya adalah masih tinggi sampah, dan dampaknya adalah ketika Ciangir sudah tidak menjadi hutan hijau, tapi dipenuhi dengan sampah. Nah, tujuannya kenapa TPA Ciangir? Karena salah satu TPA, satu-satunya TPA yang di Kota Tasikmalaya ada Ciangir. Nah, terus kenapa ngambilnya sampah, nggak permasalahan yang lain? Karena kalau kita mengambil pendidikan mungkin hanya menyinggung atau menyadarkan pihak-pihak tenaga pendidik saja atau pihak terkait. Terus kalau kita membahas tentang pergaulan bebas mungkin hanya membahas atau menyinggung satu bagian saja. Tapi kenapa sampah? Yang pertama, ini adalah masalah yang sangat krusial di Kota Tasik, dan dampaknya itu ke banyak aspek: ekonomi, lingkungan, sosial, dan lain sebagainya. Sedangkan siapa saja yang terlibat di permasalahan sampah ini adalah semua masyarakat, baik itu pemerintah, masyarakat, orang berpendidikan, tidak berpendidikan, pemulung, dan lain sebagainya. Yang pertama mungkin ya Teh, kita tuh sering melihat banyaknya gerai atau warung bakso benar-benar bertebaran di seluruh penjuru kota gitu. Nah, kita bertanya-tanya kenapa bakso itu sebegitunya diminati oleh masyarakat. Nah, dari sanalah rasa penasaran itu muncul dan digali. Ternyata memang masyarakat pun menyebutkan bahwa ketika mereka memiliki saudara dari luar dan sebagainya, yang terlintas ketika ke Tasik itu baksonya gitu. Dan adapun sebaliknya, orang-orang yang merantau keluar kangen juga dengan baksonya. Dan ketika kami lebih jauh lagi mewawancarai owner-owner bakso dan para penggiat bakso, ternyata mereka pun memang memiliki strategi khusus untuk membuat orang-orang itu minat terhadap bakso, dan ternyata punya tujuan yang panjang juga, yang ingin menjadikan harapannya tuh ingin melegalkan di bakso sebagai budaya Tasik gitu. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi bagi remaja. Yang kedua,
pendidikan, dan yang ketiga adalah faktor ekonomi. Nah, pernikahan dini ini memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan ibu dan anak, dengan risiko lebih tinggi terkait dengan stunting dan kematian ibu dan anak. Berdasarkan dari hasil keresahan kelompok kita, kita tuh sering melihat teman-teman sebaya kita atau di bawah kita itu memutuskan untuk menikah atau dinikahkan oleh orang tuanya karena dianggap seolah-olah secara tidak langsung sebagai beban keluarga. Nah, apalagi pernikahan dini itu kan merampas hak anak ya. Nah, khususnya anak perempuan yang seringkali kehilangan kesempatan untuk mengambil pendidikan lebih tinggi, kematangan pertumbuhan secara optimal, juga kekurangan atau tidak mendapatkan pemenuhan ekonomi yang baik gitu dari keluarga. Nah, kami resah dengan fenomena seperti itu. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat film dokumenter tentang pernikahan dini ini yang pada akhirnya nanti gitu kami berharap bahwa film ini tuh bisa menjadi alat atau media untuk menyadarkan masyarakat bahwa pernikahan dini itu sangat-sangat tidak dianjurkan dan berdampak negatif bagi anak ya, khususnya untuk orang tua. Tolong jaga anak-anaknya dengan baik, kembangkan atau tumbuhkan anak-anak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jangan pernah berikan mereka kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, baik, sebetulnya kami memang dari awal merencanakan antara mengambil payung gelis, nasi teo, atau kelom gelis yang ketiganya sama-sama menjadi ciri khas dari Tasik ya Teh. Betul, namun melihat urgensinya mungkin ya yang lebih jarang dilihat atau disorot pada akhir-akhir ini itu di kelom ya Teh. Kalau payung, kami melihatnya itu di setiap kegiatan-kegiatan yang cukup resmi tentunya di Tasikmalaya itu terkadang seperti selalu diperlihatkan ikon dari payung gelis tersebut. Berbeda halnya dengan kelom gelis yang wujudnya itu benda namun jarang dipakai, dijadikan sebagai hiasan pun jarang seperti itu. Adapun nasi teo tidak kami angkat karena keberadaannya masih cukup banyak ya di Tasik, alhamdulillah. Jadi kami berfokus pada kelom gelis seperti itu. Senian karena film dokumenter itu jarang banget ada yang mau nonton gitu, maksudnya dalam artian peminatnya tidak lebih banyak jika kita bandingkan dengan film-film biasanya gitu. Nah, film dokumenter itu kan bagian dari kesenian, tapi ada bagian lain yang mengedukasi dan sebagainya. Nah, di dokumenter kali ini itu tadi banyak banget kritik sosial, kemudian kritik pendidikan, kritik kesehatan, dan isu-isu lain termasuk budaya. Itu tuh salah satu cara yang bagus banget buat kita ngasih tahu ke penonton, dan itu yang saya dapatkan sebagai penonton, dan saya mendapatkan nilai-nilai yang ada di video tersebut kayak gitu. Kalau dari saya tuh lebih meng-highlight dari segi pengetahuannya yang didapat kali ya. Lebih ke yang pernikahan dini lebih menarik ya, lebih menantang juga, dan jadi tahu pernikahan dini itu kayak gini. Lebih ke di umur segini mungkin iya jangan gitu, iya gini gitu. Lebih seperti itu sih. Untuk melengkapi tanggapan yang lain, kalau saya dari segi ilmu, karena kebetulan saya dari Lampung gitu kan, akhirnya saya memahami budaya Tasik itu seperti apa, tidak hanya dari eksternal, internal pun saya memahami. Termasuk tadi ada kolom gelis, lalu apa yang ada di Tasik ini menjadi salah satunya kota bakso seperti itu. Jadi menambah ilmu pengetahuan. Berarti sisi edukatifnya terasa ya? Iya, sisi edukatif dan kreativitasnya juga terasa.